Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu semua. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita saat ini masih dalam pembelajaran secara online atau pembelajaran daring, namun kita harus tetap semangat ya, dan semoga pandemi ini segera selesai agar kita semua bisa belajar seperti biasa di dalam kelas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu menghimbau kepada kalian semua untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita lebih interaktif dan Ibu bisa melihat nih apakah kalian sedang memperhatikan Ibu atau kalian masih tidur, karena ini cuacanya mendukung untuk tidur ya. Nah, terima kasih yang udah mengaktifkan kamera dan yang belum segera diaktifkan ya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, untuk selanjutnya, apakah di sini ada teman kalian yang belum masuk? Sepertinya masih belum ada, Bu. Nah, tolong ya diinfokan kembali ke grup kelasnya untuk teman-temannya yang belum masuk, untuk segera masuk karena pembelajaran akan segera kita mulai. Sebelumnya, silakan kalian untuk membuat list absen terlebih dahulu di WA grup mata pelajaran, tetapi jangan sampai yang tidak masuk juga ikut mengelis ya, karena Ibu akan meng-screenshot bukti yang hadir di Meet kali ini. Jadi, informasikan kepada teman-temannya untuk tidak berbohong. Siap, Bu. Nah, ya, baiklah anak-anak, pembelajaran akan segera kita mulai. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan PPT nih di WA Group, karena Ibu sedang terkendala, laptop Ibu tidak bisa membagi layar. Jadi Ibu minta tolong kepada kalian untuk peserta didik yang memakai laptop untuk membagi layar PPT-nya ya, karena Ibu sedang terkendala. Baiklah, siapa yang bisa membantu Ibu? Alifah bisa, Bu. Iya, terima kasih Alifah. Nah, sudah terlihat ya di layar bahwasanya materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bab 3 dan merupakan bab baru. Nah, sebelumnya apakah ada yang masih ingat di minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Izin menjawab, Bu. Jadi untuk materi yang lalu, subbab yang dibahas itu mengenai dinamika pelanggaran hukum yang merupakan materi pada bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Bu. Nah, baiklah. Terima kasih Alifa, dan betul sekali di minggu kemarin kita membahas materi bab 2 yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu terkait dinamika pelanggaran hukum, yang dimana membahas tentang berbagai kasus pelanggaran hukum dan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Nah, yang dimana banyak sekali nih pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dan dalam memberikan sanksinya pun atas pelanggaran hukum, yaitu ada sanksi agama, ada sanksi kesusilaan, kesopanan, dan sanksi hukum. Tergantung norma apa yang kita langgar gitu kan. Nah, itu hanya untuk sekedar mengingatkan kalian untuk pembelajaran di minggu kemarin. Nah, baiklah langsung saja pada pembelajaran hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ya next Alifah. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami pengaruh positif dan negatif terhadap iptek, yaitu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap tanggung jawab dan selektif dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek. Nah, next. Nah, sebab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemajuan iptek ini memberikan sebuah pengaruh nih, baik kehidupan sebuah bangsa, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, untuk pengaruh positifnya di sini
kita dapat melihat bahwasanya kemajuan iptek dapat memicu pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Nah, jika kita memanfaatkan iptek ini secara tepat, maka tentu akan memunculkan pengaruh positif bagi negara kita tentunya. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya, yaitu kemajuan iptek ini dapat memicu pertumbuhan dan untuk ketergantungan terhadap internet semakin besar. Jadi, hal tersebut juga dapat berbahaya nih bagi bangsa. Nah, jadi ketika kita tidak mampu memanfaatkan iptek sesuai dengan kegunaannya, maka iptek ini akan sangat berpengaruh terhadap bangsa kita, yaitu NKRI. Selanjutnya, nah, baiklah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu terkait pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari berbagai aspek. Yaitu ada aspek politik, ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum pertahanan, dan keamanan. Next, Alipa. Nah, di yang pertama di sini ada aspek politik. Dalam aspek politik, kemajuan iptek dapat menciptakan nilai-nilai yaitu seperti keterbukaan, kebebasan, dan juga demokrasi. Nah, dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan nih akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan politik oleh pemerintah. Nah, sementara itu, dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan nyata, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Nah, kemudian yang kedua di sini ada meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Jadi sudah jelas nih dengan adanya iptek, negara kita ini dapat dengan mudah melakukan hubungan luar negeri, yaitu berupa kerjasama bilateral, kemudian multilateral, dan juga kerjasama regional. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya yaitu akses informasi terkait politik dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, sudah jelas nih kita sebagai masyarakat saat ini bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait politik karena negara juga kan dituntut nih untuk melakukan transparansi serta memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan investasi asing. Nah, dengan adanya iptek ini, kita dapat menarik nih para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat membantu perekonomian Indonesia dengan menambah lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya pasar internasional. Nah, dengan kemajuan iptek ini, jika terbentuk adanya pasar internasional yang dimana dengan adanya pasar internasional ini, negara Indonesia dapat melakukan impor ataupun ekspor barang ke luar negeri, sehingga dapat menambah devisa negara dan tentunya akan menambah penghasilan negara. Dan produk dalam negeri juga nih dapat dikenal oleh negara luar. Kemudian dalam negeri juga kita harus bisa mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri agar dapat menumbuhkan perekonomian negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan jual beli dapat dengan mudah. Tentu saja saat ini dengan kemajuan iptek kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Apalagi saat ini kan ada penjualan yang memang berbasis online atau penjualan dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempermudah kegiatan promosi produk. Nah, sudah jelas dengan adanya iptek ini kita bisa dengan mudah untuk mempromosikan barang kita kepada masyarakat melalui tadi bisa memanfaatkan media sosial. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada aspek sosial budaya ya. Yang pertama yaitu dampak positifnya dapat memperoleh informasi mengenai kebudayaan negara lain. Sudah jelas dengan adanya iptek ini kita dapat mengetahui nih kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar negeri. Gitu kan, sehingga kita dapat mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar negeri. Nah, kemudian kita juga bisa mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada luar negeri.
Nah, sudah jelas dengan adanya IPTEK kita juga nih bisa mempromosikan kebudayaan-kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia sehingga nanti bisa menarik perhatian bangsa asing untuk ke Indonesia untuk melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu ada kita dapat mencontoh ataupun belajar banyak dari negara lain, baik itu dalam tata nilai sosial budaya, kemudian cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan adanya IPTEK ini, kita juga bisa melihat nih kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar, kemudian cara hidup mereka itu seperti apa, tapi kita juga harus bisa menyaring kehidupan-kehidupan mereka. Jangan sampai kita meniru semua gaya hidup mereka. Itu juga tidak diperbolehkan ya, karena itu juga bisa berdampak negatif terhadap negara kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, sudah jelas kita dengan adanya IPTEK, kita dengan mudah nih bisa bersosialisasi dengan orang tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, yaitu dampak positif yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Nah, jadi dengan adanya IPTEK ini, masyarakat bisa dengan mudah nih dapat mendeklarasikan bagaimana HAM, hak asasi manusia itu dapat terpenuhi gitu kan. Kita bisa memberikan asumsi ataupun kita bisa mendemonstrasikan tentang hak-hak kita yang misalnya direnggut dan sebagainya. Nah, kita bisa dengan mudah nih kita memanfaatkan IPTEK untuk itu semua gitu kan, untuk memenuhi hak asasi manusia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menguatnya regulasi hukum dan membuat pertahanan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian selanjutnya makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh negatif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi sebelumnya itu mungkin akan Ibu jadikan tugas untuk kalian ya. Maka dari itu selanjutnya dulu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan terkait contoh kasus pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK. Nah, jadi kita nih pernah dinyatakan sebagai negara di Asia Tenggara yang paling tidak sopan dalam melakukan atau dalam beretika di media sosial. Jadi, menurut Mikroskop, bahwasanya mengemukakan tingkat kesopanan penggunaan internet sepanjang 2020 dalam laporan yang berjudul Digital Civility Index atau DCI, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat nih bahwasanya kita kurang bisa memanfaatkan IPTEK itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial tentunya, dan itu juga dapat membantu negara Indonesia. Ketika kita bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita juga setidaknya kita jangan sampai ada informasi lagi bahwasanya negara Indonesia menjadi negara yang tidak sopan gitu kan. Nah, selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu kasih tugas nih, ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Mamai. Dari penjelasan Ibu tadi, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utama dalam perkembangan IPTEK ini, Bu? Nah, ya terima kasih Mamai. Bagus sekali nih pertanyaannya nih. Tadi Mamai bertanya, apa sih Bu yang menjadi tujuan utama adanya perkembangan IPTEK ini? Baiklah, Ibu akan menjawab ya, bahwasanya tujuan IPTEK yang paling utama adalah adanya perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik. Jadi dengan adanya IPTEK, kita dapat merubah kehidupan masa depan kita menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, murah, dan juga aman. Nah, dan itu juga tergantung bagaimana seseorang tersebut menggunakan dan memanfaatkan IPTEK yang ada dengan tepat. Jadi, tujuan dari IPTEK ini
tujuan utamanya adalah seperti yang sudah kita rasakan, bahwasanya dengan iptek kita dapat dengan mudah melakukan segala sesuatu, baik itu transaksi, kemudian penyebar informasi juga dapat dengan mudah, dan lain sebagainya. Jadi iptek ini tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, maka akan mendapatkan dampak positif. Tapi sebaliknya, jika kita memanfaatkan iptek ini dengan tidak bijak, maka tentu akan menciptakan ruang digital yang negatif juga. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, sudah jelas kan tugasnya? Kalian bisa melihat sendiri, yaitu di mana tugasnya itu membentuk 4 kelompok kecil, kemudian kalian masing-masing kelompok ini diminta untuk mencari dan mendiskusikan terkait dampak negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek, yaitu kelompok 1 ada aspek politik, kemudian kelompok 2 ada aspek ekonomi, kelompok 3 ada aspek sosial budaya, dan kelompok 4 ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, di pertemuan selanjutnya kalian harus mempresentasikannya, bentuknya bebas. Entah itu mau PPT atau bentuknya artikel juga tidak masalah, yang penting kalian mengerjakan tugas ya. Di minggu depan Ibu akan tagih tugasnya. Baik, Bu. Nah, tugas sudah Ibu berikan. Kemudian untuk tugas, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang sudah Jelas, Bu. Cukup. Pertemuan untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelumnya Ibu akan sedikit mengambil ataupun memberikan kesimpulan bahwasanya dalam kemajuan iptek ini kita dapat bisa membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap NKRI tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan iptek tersebut. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara positif ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Alifa yang sudah membagi layar, dan terima kasih juga kepada siswa yang sudah masuk pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu tutup ya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dulu ya.